wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitria Nurfadila, NIM I1D020022 dari jurusan Ilmu Gizi angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan beberapa topik yang menarik nih, yaitu tentang metabolisme zat besi. Sebelum kita bahas lebih detail terkait dengan metabolisme zat besi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu nih apa itu zat besi. Jadi, zat besi merupakan essential trace element yang penting bagi tubuh. Nah, untuk jumlahnya sendiri di dalam tubuh itu ada sebanyak 2-4 gram. Zat besi ini bersumber dari beberapa bahan makanan seperti kacang merah, daging merah, bayam, kuning telur, kentang, dan brokoli. Terdapat 2 jenis zat besi yang terkandung di dalam bahan makanan, yaitu besi hem dan non-hem. Besi hem cenderung lebih banyak pada protein sumber hewani. Hal ini dikarenakan selalu menempel pada asam amino. Nah, besi hem sendiri lebih mudah diserap sekitar 25% di dalam tubuh. Namun, seringkali kandungan di dalam makanan itu tidak terlalu banyak. Nah, dia memiliki daya serap yang cukup tinggi. Sedangkan besi non-hem biasanya ditemukan di makanan yang bersumber dari protein nabati seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk serapannya sendiri hanya 5-10%. Nah, untuk jumlah non-hem lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan dengan besi hem. Nah, zat besi non-hem terikat pada komponen makanan dan harus dihidrolisis, dicerna atau dilarutkan di dalam saluran pencernaan sebelum diserap ke dalam sel-sel usus. Lalu, bagaimanakah proses absorpsi zat besi di dalam tubuh kita? Nah, perjalanan absorpsi zat besi di dalam tubuh dibagi jadi 2, yaitu absorpsi atau penyerapan dari bentuk hem dan penyerapan dari zat besi non-hem. Nah, untuk penyerapan besi yang berbentuk hem, jalurnya itu sama, namun secara keseluruhan untuk hem iron atau besi hem, dia terikat di dalam metallopropylene yang harus dilepaskan dari ikatan globin pada hemoglobin sebelum diabsorpsi dihidrolisis oleh enzim protease di lambung dan usus kecil. Nah, setelah dia menjadi bentuk hem, agar dia masuk ke dalam enterosit, maka dia membutuhkan carrier protein. Hem yang telah dilepaskan akan melewati blast border sel mukosa dengan bantuan hem carrier protein atau HCP1. Kalau dibantu, itu penyerapannya termasuk ke dalam penyerapan yang wujudnya itu aktif. Nah, hem carrier protein ini ditemukan kebanyakan di proximal small intestine, tapi semakin efektif ketika dia berada di duodenum. Nah, untuk penyerapan bentuk non-hem, jalurnya juga sama, tetapi non-hem harus dilepaskan dulu dari pengikutnya. Nah, zat besi non-hem yang terikat pada komponen makanan dibebaskan secara enzimatis atau terhidrolisis di saluran pencernaan untuk diserap HCl dan protease di lambung. Lalu untuk yang kedua yaitu absorpsi untuk zat besi non-hem. Nah, pada dasarnya jalurnya itu sama, tetapi non-hem harus dilepaskan dahulu dari pengikutnya. Nah, zat besi non-hem ini yang terikat pada komponen makanan dibebaskan secara enzimatis atau terhidrolisis di saluran pencernaan untuk diserap. Nah, HCl dan dari protease di lambung dan usus kecil membantu pelepasan zat besi non-hem dari komponen makanan. Nah, zat besi non-hem ini setelah dilepaskan dari komponen makanan, dia berwujud Fe atau Fe3+. Nah, Fe ini harus direduksi dulu jadi Fe2+. Nah, Fe bisa larut apabila pH di lingkungannya itu bersifat asam. Fe bisa direduksi di dalam perut menjadi fero. Nah, setelah zat besi keluar dari lambung menuju ke usus kecil, Fe akan bercampur dengan cairan basah yang dikeluarkan oleh pankreas ke dalam usus. Dalam lingkungan yang lebih basah, Fe menjadi kompleks untuk menghasilkan Fe hidroksida atau FeOH3, yaitu senyawa yang tidak larut cenderung
agregasi dan mengendap, sehingga membuat penyerapan dari zat besi sangat kurang. Berbeda dengan feri, fero cukup larut pada pH basa, meskipun beberapa fero dapat teroksidasi dalam pH basa yang ada pada usus halus kemudian menjadi feri. Nah, ferroreduktase ini telah diidentifikasi pada membran basa enterosit yang memiliki fungsi di dalam duodenum untuk mereduksi zat besi feri menjadi fero. Nah, akan lebih optimal lagi jika dibantu oleh vitamin C. Nah, vitamin C ini berperan dalam mereduksi Fe2+ menjadi Fe3+, sehingga lebih mudah dicerna. Setelah pelepasan hem dari makanan, maka hem yang dihasilkan itu dapat berbentuk feri maupun fero. Nah, di dalam usus kecil, fero diabsorpsi melintasi beras border dibantu oleh DCT atau DMT01. Setelah mengetahui proses absorpsi zat besi di dalam tubuh, bagaimana sih sistem transportasi zat besi di dalam tubuh termasuk transporter-transporternya? Nah, jadi di valen metal transporter 1 atau yang biasa kita sebut dengan DMT1 merupakan transporter zat besi dan mineral lainnya yang ada di dalam usus. Adanya kesamaan antara transporter zat besi dengan zat seng mengakibatkan absorpsi antara zat besi dan zat seng saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian bagaimana sih proses transportasinya? Transportasi zat besi mengalami 3 kejadian, yaitu zat besi ditransfer ke jaringan tubuh lainnya, kemudian disimpan, dan yang terakhir digunakan untuk menjalankan fungsi dari zat besi itu sendiri. Di dalam enterosit, besi fero dapat disimpan sebagai ferritin atau dibawa ke membran basolateral untuk ditransport keluar oleh feroprotein. Nah, feroprotein ini merupakan suatu protein tempat transport basolateral. Nah, besi fero atau Fe2+ akan mengalami oksidasi menjadi feri Fe3+ yang difasilitasi oleh hebestin yang merupakan tembaga yang mengandung protein. Nah, besi feri ini kemudian terikat pada transferin untuk didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Oke, setelah mengetahui proses absorpsi dan transportasi dari zat besi, kalian penasaran nggak sih mengenai bagaimana sistem penyimpanan dari zat besi itu sendiri? Nah, jadi gini teman-teman, ketika simpanan besi memadai atau tinggi, hepar akan menghasilkan hepsidin yang bersirkulasi ke usus halus. Bila simpanan besi rendah, produksi hepsidin akan ditekan dan molekul feroprotein dihasilkan pada membran basolateral enterosit untuk mengangkut besi dari sitoplasma enterosit ke transferin plasma. Nah, ferritin sendiri merupakan simpanan utama dari zat besi. Zat besi yang tidak diambil oleh transferin akan disimpan sebagai ferritin di dinding usus yang kemudian juga akan disimpan di hati serta limpa sebagai ferritin. Nah, hemosiderin merupakan senyawa ikatan protein besi yang stabil di hati yang menyimpan zat besi ketika zat besi melebihi kapasitas penyimpanan ferritin. Oke, setelah penjelasan tadi, pasti muncul nih pertanyaan dari teman-teman semua mengenai apa saja sih interaksi yang mungkin terjadi antar zat besi dengan zat lain. Nah, interaksi antara zat besi dengan zat lain akan mengakibatkan dua interaksi, yaitu peningkatan absorpsi iron atau besi dan juga mengakibatkan penghambatan absorpsi iron atau zat besi itu sendiri. Nah, untuk proses peningkatan absorpsi itu terjadi apabila zat besi berinteraksi dengan zat-zat lain seperti asam askorbat atau vitamin C yang membantu mereduksi dari Fe3+ ke Fe2+, sehingga iron lebih mudah diserap. Nah, bersamaan juga dengan sitrat, laktat, dan asam tartarat yang bertindak sebagai zat pereduksi dan membentuk chelat dengan besi non-hem
pada pH asam. Kemudian, interaksi yang menghambat absorpsi iron ini terjadi apabila zat besi berikatan dengan polifenol seperti tanin yang terdapat pada teh dan kopi, asam oksalat yang terdapat pada bayam, lobak, beri, coklat, teh, fitat, fosstirin, kalsium, natrium, zinc, mangan, dan nikel. Nah, defisiensi dari zat besi akan mengakibatkan penyakit anemia. Nah, untuk itu kita harus menjaga tubuh kita agar mendapat asupan zat besi yang cukup. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai metabolisme dari zat besi. Apabila terdapat kesalahan dan masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.